A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa nasahal ummah wa kasyafallahu bihil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan pagi ini kita diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali menunaikan kewajiban kita dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan jamaah yang berhadir pada pagi ini, sebelum kita bangkit dari tempat duduk kita, keluar meninggalkan rumah Allah ini, semoga semua dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir hari ini yang sedang dalam keadaan sakit, semoga diangkat sakitnya. Amin. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini yang keluarganya sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini yang masih punya hutang, banyak kredit, semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Ini yang paling besar. Amin. Biasanya kelihatan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, mengeluarkan kita dari segala kesulitan, dari segala kesusahan, menuju tempat kemudahan. Yang mudah-mudahan anaknya saat ini sedang dalam proses ujian dan menunggu hasil ujian, atau yang sudah dapat hasil ujian, semoga ilmu yang mereka tuntut semuanya menjadi ilmu yang berkah, bisa bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Karena Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, khairun nasi man anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Maka setidaknya ketika kita tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Ini sudah memberikan manfaat, nggak bisa, yang bisa menyusahkan orang lain ini. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di pesantren, di daya, di pondok-pondok, di kampus-kampus Islami. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan mereka itulah yang akan menjadi generasi umat di masa yang akan datang untuk meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat dan salaman kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir dan belum hadir, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kala nanti, bisa bertemu dengannya, bisa mencium tangan Rasulullah, bisa berpelukan dengan Rasulullah, bisa langsung menatap wajah Rasulullah, bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba yang paling mulia. Inilah hamba yang paling mulia di sisi Allah. Hamba yang sudah mendapatkan tiket masuk surganya Allah. Hamba yang sudah dijanjikan akan bertemu dengannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya manusia
manusia yang paling mulia di sisi Allah itu bukan manusia yang mulia belum tentu di pandangan mata manusia, belum tentu. Di dunia ini ada orang yang mulia dipandang mata manusia. Oh, karena dia punya kedudukan, punya jabatan, punya pangkat, mulianya luar biasa. Kalau dia mau datang ke rumah kita, persiapan Masya Allah. Kalau misalnya wakil bupati mau datang ke rumah kita, udah sibuk kita nyiapin dari pagi. Kalau gubernur yang datang, repot ngurusin rumah. Kalau misalnya presiden lagi yang datang, lebih dahsyat persiapannya, mungkin seminggu 10 hari. Giliran fakir miskin datang ke rumah, baru di pintu gerbang udah suruh tutup pintu. Tutup. Subhanallah. Apa yang membedakan dia dengan fakir miskin? Hanya jabatan, hanya pangkat, hanya kedudukan. Belum tentu yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, orang kaya itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang fakir, dibandingkan orang miskin. Maka siapapun tamu yang datang ke rumah kita, kewajiban kita adalah memuliakannya. Bisa jadi yang fakir, yang miskin itu datang ke rumah kita atas utusan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang diutus oleh Allah itu adalah malaikat. Malaikat yang diutus oleh Allah ke rumah kita minta sedekah, ingin diuji apakah kita termasuk hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan atau tidak. Banyak orang ketika diberikan harta sedikit mengeluh, tapi alhamdulillah dia bersabar. Setelah dia bersabar, dia mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan kekuatan kepadaku. Dia kuat, ibadah rajin, sholat rajin, baca Al-Quran rajin, qiyamul lail rajin, duha rajin, tahajud, subhanallah. Tidak pernah dia tinggalkan. Tapi ketika dititipkan pangkat, jabatan, kedudukan, dititipkan sedikit harta, dititipkan sedikit kebahagiaan, dititipkan sebagian lebih dari yang lainnya, mulai angkuh, mulai sombong, mulai ria, mulai ujub, mulai bangga diri, seolah-olah apa yang dia dapatkan itu adalah hasil dari kerja keras dia. Oh, kalau saya nggak belajar dulu nggak begini, kalau nggak saya, oh bukan dulu saya itu begini. Nauzubillah. Semua itu tidak lepas dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang semua pemberian itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang dulu ketika miskin dia orang yang taat kepada Allah, tapi ketika dia kaya dia pula orang yang pertama ingkar dan kufur atas nikmat Allah. Kita bisa mempelajari kisah dari Qarun itu dulu orang yang fakir, dulu orang yang miskin, tidak punya harta apa-apa. Qarun itu orang miskin. Datang Nabi Musa alaihi salam membeli dan memberikan hadiah kepada Qarun. Apa kata si Qarun? Wahai Musa, engkau adalah hamba Allah yang soleh. Mintakanlah kepada Tuhan, wahai Musa, agar diberikan kekayaan kepadaku, supaya aku bisa beribadah, supaya aku bisa hidup dengan tenang sedikit. Kata Qarun, gak usah. Kata Musa, gak usah Qarun, kamu hidup begini aja, biar taat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Qarun terus mendesak Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah, diberikan kekayaan. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kekayaan, diberikan kekayaan kepada Qarun. Tapi setelah dia menjadi orang yang kaya, apa yang dia dapatkan? Dahsyat. Semua sikapnya berubah, semua perilakunya berubah. Diutus oleh Nabi Musa untuk meminta zakatnya dikeluarkan dari semua hartanya, dia tidak mau keluarkan. Dia bilang ini adalah usaha saya. Maka Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sering saya sampaikan, kalau bapak ibu dapat harta belakang rumah di dalam tanah, kita menyebutnya harta Qarun. Ini kan harta Qarun. Karena walaupun yang kita dapat itu emas, perak, harta emas, mana ada? Saya dapat harta emas, harta perak, apa? Harta Qarun. Karena memang Qarun yang paling kaya saat itu. Sombong dia, Allah hancurkan. Maka kalau hari ini kita kaya, baru punya 2 rumah, 3 rumah, baru punya 4 mobil, 5 mobil, kaya, belum seberapa kekayaannya Qarun. Maka nggak usah sombong-sombong. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong. Nggak usah kita merasa diri paling hebat, nggak usah. Baru diangkat jadi pejabat, jalan kita sudah berbeda, gaya hidup sudah mulai berbeda, cara berbicara kita sudah mulai berbeda.
memerintahkan orang yang di bawah sesuka hati kita, berbuat kezaliman sesuka hati kita. Nauzubillah. Nauzubillah, jangan sampai ketika kita sudah punya jabatan, kedudukan, pangkat, pemimpin, jangan sampai kita merasa diri paling hebat. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, limanil mulkul yaum, siapa sebenarnya yang menjadi raja hari ini? Siapa sebenarnya yang menjadi pemimpin hari ini? Kita tidak mampu menjawab semua pertanyaan Allah saat itu. Yang menjadi raja Wahidul Qahhar, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu ada salah seorang pemimpin, seorang raja di masa Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya sebelum Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad belum lahir ke dunia ini. Dulu di zaman Nabi Yahya alaihi salam ada seorang raja. Raja ini adalah raja yang bijaksana, raja yang luar biasa keadilannya. Sampai suatu saat kata raja kepada pengawalnya, sekarang kita punya agenda jalan melihat hutan belantara. Kita akan mengadakan perjalanan naik kuda. Semua pasukan dibawa oleh sang raja, pengawal-pengawal dibawa sang raja, jalan-jalan ke hutan. Sampai di hutan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sang raja berpisah dengan pasukan. Tidak tahu apa penyebab perpisahan mereka di dalam hutan, entah sebab dia duluan, entah sebab dia karena ketinggalan. Mereka berpisah dengan pasukan. Sang raja berpisah, datang hujan deras. Karena saking datang besarnya hujan deras saat itu, jemaah yang dimuliakan Allah, ini sang raja mencari tempat istirahat. Dia jalan naik kuda sendiri. Bertemulah dengan salah satu rumah masyarakat, rumah warga yang tinggal di pedalaman. Akhirnya dia istirahat di situ. Dia meminta izin kepada yang punya rumah. Kebetulan yang punya rumah di situ adalah seorang ibu dan satu anak gadis. Satu orang ibu, satu anak gadis. Dia meminta izin kepada tuan rumah. Tuan rumah tidak mengenal raja karena dia tinggal jauh di pelosok pedesaan. Dia tidak tahu kalau yang datang ke rumahnya itu adalah sang raja. Dia meminta izin kepada yang punya rumah untuk istirahat sebentar. Kemudian dia diberikan izin. Setelah diberikan izin, lalu anak gadisnya memerah susu kambing yang dia punya. Ternyata susu kambingnya memang luar biasa banyaknya. Diberikan minuman ini kepada sang raja. Setelah diberikan minuman ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia menikmati minuman ini sangat segar karena tidak ada campuran air. Kalau kita mau beli susu kambing, susah kadang kita minum, mohon maaf, tanpa campuran. Ada yang kadang hanya serbuknya, susu kambing asli, susu kambing murni, ya macam-macam di situ. Tapi udah serbuk, ya harus pakai air lagi. Ini enggak, langsung murni air susunya. Diberikan kepada sang raja. Karena ternyata sang raja melihat air susu yang sangat banyak dari kambing-kambing orang-orang yang tinggal di sekitar pedalaman desa ini. Akhirnya sang raja punya niat sesuatu yang tidak baik. Apa niat sang raja? Wah, ini pantas kayaknya kalau saya buat pajak, pungut pajak. Pajak apa? Pajak dari penjualan susu kambing. Ini untuk PAD. Wah, memasukkan ini anggaran daerah. Jadi ini luar biasa, nih bisa nih untuk membuat kekayaan kita. Jadi buat niat dalam hati sang raja untuk membuat pajak kepada setiap penjual susu kambing. Maka ketika sore harinya sang raja masih berada di rumah, ini anak gadis kembali memerah susu kambing. Ketika diperah susu kambing kering, tidak ada yang keluar. Susu kambing kering, tidak ada yang keluar, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata anak gadis kepada sang ibu? Wahai ibu, kayaknya hari ini raja punya niat yang busuk, punya niat yang buruk, punya niat yang tidak baik untuk masyarakatnya. Subhanallah, dia nggak sadar dan nggak tahu kalau itu adalah sang raja. Ini raja baru punya niat ingin mengambil pajak dari setiap penjualan susu kambing yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Ketika berniat buruk kepada masyarakat yang ambil pajaknya saja, subhanallah, langsung susu kambingnya kering. Kata ibunya, nah tunggu dulu sampai pagi, mungkin nanti pagi akan ada air susu kambingnya. Ini sang raja sengaja dia istirahat, mau lihat di situ keadaan bagaimana. Nah, pas pagi harinya diambil lagi susu kambing oleh si wanita sama gadis ini, diperah susu kambing tidak keluar, susu kambing kering, nggak ada air susunya. Kata anak gadis ini kepada ibunya, ibu ini pasti benar-benar raja ini punya niat yang busuk, punya niat yang buruk, punya niat yang tidak baik untuk masyarakatnya. Akhirnya ini sang raja bengong.
dia mendengarkan ucapan anak gadis dengan ibunya. Subhanallah. Kemudian raja ini mengatakan dalam hatinya, ya Allah, mulai hari ini aku tidak jadi memungut pajak untuk masyarakat yang susah di pedalaman ini. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di sore harinya ketika diperah susu kambing mengalir kembali dengan deras, banyak air susu kambing yang keluar. Subhanallah. Di situ baru raja kemudian mengatakan, ya Allah, alangkah buruknya niatku terhadap masyarakat sama dengan untuk rakyat kecil. Akhirnya malam itu dia tidur, paginya dia minta izin pulang. Kata sang raja kepada anak gadis dan sama ibu tadi, ibu, anak gadis, terima kasih telah memberikan jamuan kepadaku. Kurang lebih selama 2-3 hari ini aku izin pulang dulu. Dia berangkat sampai ke istana raja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dia perintahkan pengawalnya, wahai pengawalku, berangkatlah engkau ke hutan sana. Di sana ada satu rumah orang yang tinggal di dalamnya, satu orang ibu sama satu orang gadis. Bawalah kedua mereka ke tempat kita ini, ke istana raja. Berikan dia makanan yang spesial, minuman yang spesial, layani mereka dengan baik. Akhirnya berangkat pengawal raja. Sampai kemudian di rumah ibu dan anak gadis yang miskin ini, bapak ibu yang dimuliakan Allah, mereka dipanggil dibawa ke istana. Terkejutlah mereka, kenapa mereka dibawa sama pengawal raja, kemudian dibawa ke istana. Anak gadisnya dalam perjalanan bilang sama ibunya, ibu, jangan-jangan karena ada ucapan saya kalau raja punya niat yang buruk sehingga kita dipanggil hari ini untuk mendapatkan hukuman dari sang raja. Anak gadisnya khawatir, takut. Berangkat sampai di istana, mereka dijamu makanan, dijamu minuman. Bapak ibu kalau sudah pernah masuk istana negara? Belum ya? Gampang dijamu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan nanti ada presiden yang bisa manggil masyarakat kota Langsa makan di istana. Insya Allah. Ya. Dipanggil sama sang raja, kemudian diberikan makanan. Ini 2 orang diberikan makanan yang spesial, dilayani dengan baik. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan makanan, minuman yang enak, makanan yang enak. Setelah mereka selesai makan, barulah keluar sang raja, duduk di depan mereka. Alangkah terkejutnya anak gadis dan ibu ini kalau ternyata sang raja adalah raja yang 2 hari kemarin nginap di rumahnya. Astagfirullah. Terkejut, ini anak gadis terkejut dengan ibunya kalau ternyata raja itu adalah orang yang sudah nginap di rumahnya selama 2 hari lebih. Subhanallah, alangkah terkejutnya dia memohon maaf, meminta maaf kepada sang raja. Apa kata sang raja? Wahai ibu anak gadis, aku yang seharusnya meminta maaf kepada kalian, bukan kalian. Permintaan maafku sebagai permintaan maafku, aku perintahkan di antara pengawal-pengawalku menjemputmu kemari. Karena ada hal yang ingin aku tanyakan, wahai rakyatku, wahai anak gadis, wahai ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata sang raja? Selama 2 hari kurang lebih aku berada di rumahmu, engkau telah memberikan jamuan yang sangat luar biasa kepadaku. Sangat luar biasa. Ketika hari pertama engkau memberikan air susu kambingnya keluar dengan deras, banyak airnya. Di hari yang kedua air susu kambing yang kau perah, wahai anak gadis, tidak ada airnya yang keluar. Dan kau mengatakan saat itu kalau raja punya niat yang buruk, punya niat yang tidak baik untuk masyarakatnya. Kenapa engkau ucapkan seperti itu, wahai anak gadis? Lalu ibunya menjawab, wahai sang raja, kami sudah hidup berpuluh-puluh tahun di pelosok desa. Dan setiap kami sehari-hari kami, pekerjaan kami adalah memerah susu kambing, bertani di dalam hutan sana. Selama puluhan tahun itu kami bertani, kami bekerja apa adanya, berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kami kerjakan. Itu hasil pertanian kami, hasil usaha kami, tergantung kepada keadilan dan kebenaran sang raja. Jika adil benar sang raja, maka hasil tumbuh-tumbuhan kami, tanaman-tanaman kami, susu-susu kambing kami pun keluar. Sebab apa? Itu keadilan sang raja, kebenaran sang raja. Tapi kalau raja punya niat yang buruk, kalau rajanya tidak adil, rajanya tidak benar, maka kehidupan kami sengsara di alam sana, sengsara di pelosok desa sana. Maka pada saat itu sang raja menangis, meneteskan air mata. Dia mengatakan permohonan maaf kepada ibu dan anak gadis ini. Wahai ibu dan anak gadis, aku memohon maaf kepadamu. Apa yang kau ucapkan adalah sebuah kebenaran. Di hari pertama engkau hidangkan
air susu, hari kedua aku punya niat untuk mengambil pajak terhadap air susu kambing kalian, itulah yang menyebabkan air susu kalian tidak pernah keluar di hari yang kedua. Setelah hari ketiga aku berniat dengan niat yang baik, tidak lagi memungut pajak dari kalian, maka kemudian air susu itu keluar. Itu sangat luar biasa. Allah tunjukkan keadilan, kebijaksanaan, kebenaran terhadap seorang pemimpin. Maka jika negeri ini punya pemimpin yang adil, jujur, benar, insya Allah nggak ada masyarakatnya yang sengsara. Apa yang menyebabkan hari ini masyarakat sengsara? Apa yang menyebabkan hari ini masyarakat kita menderita? Apa yang menyebabkan hari ini masyarakat kita hancur sehancur-hancurnya, berada dalam garis kemiskinan? Banyak rumah-rumah dari masyarakat kita yang sampai hari ini mereka belum punya tempat tinggal. Banyak masyarakat kita yang hidup hari ini sangat menderita, jemaah yang dimuliakan Allah. Apa penyebabnya? Bisa jadi kejujuran, kepemimpinan, kebenaran seorang raja, seorang pemimpin sudah hilang dari negeri ini. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang memimpin negeri ini, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menegakkan keadilan, menjalankan kebenaran. Kita bisa belajar dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita bisa belajar dari kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz hanya memimpin negeri Islam ini 2 tahun setengah, jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi alhamdulillah dalam waktu 2 tahun setengah tidak ada lagi fakir miskin yang ada di kota Mekah, tidak ada di kota Madinah. Padahal umat Islam saat itu sudah mulai menyebar luas. Gak ada umat Islam yang fakir, gak ada umat Islam yang miskin. Di saat Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin khalifah di permukaan bumi ini setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu memimpin negeri ini hanya 2 tahun setengah. Tapi gak ada satupun rakyat yang miskin di kota Mekah, di kota Madinah. Sebab apa? Karena kejujuran Umar bin Abdul Aziz. Maka hari ini kita sudah kehilangan banyak Umar. Gak ada lagi Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, gak ada lagi di dunia ini. Maka hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun pemimpin negeri ini, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah petunjuk kepada mereka, bisa menjalankan tugas dan amanah yang dititipkan oleh Allah, menegakkan keadilan, menjalankan kebenaran. Tapi ingat, pemimpin yang zalim, suatu saat syaitan datang kepada Nabi Muhammad, iblis. Apa kata iblis? Hai Rasulullah, ada 10 dari umatmu, 10 golongan dari umatmu yang menjadi temanku di neraka jahanam sepanjang masa. Ada 10 dari umatmu, dari golongan umatmu yang menjadi temanku nanti di neraka jahanam. Lalu Nabi SAW bertanya, siapa temanmu wahai iblis yang menemanimu dari umatmu nanti di neraka jahanam? Maka iblis menjawab, dari 10 golongan itu, yang pertama adalah pemimpin yang zalim kepada rakyat. Maka hati-hati jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin negeri kita ini, pemimpin-pemimpin seluruh negara Islam yang ada di dunia ini. Semoga Allah titipkan amanah ini kepada mereka, bisa dijalankan sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Hari ini kita sedih, hari ini kita sayang melihat negara kita tercinta Indonesia. Hari ini kita merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan petunjuk. Allah berikan kepada semua orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menentukan dan memberikan hukuman-hukuman, membuat undang-undang. Semoga negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada para pemimpin, diberikan kesabaran dan bisa menjalankan amanah yang dititipkan kepada mereka sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang membuat undang-undang, hukum-hukum di negara kita ini dengan undang-undang dan hukum-hukum yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Salah satu pemimpin-pemimpin yang menjadi temannya iblis di neraka adalah pemimpin-pemimpin zalim, pemimpin-pemimpin yang benci dengan ulama, pemimpin-pemimpin yang menghancurkan kehidupan ulama, pemimpin-pemimpin yang hari ini menghancurkan ulama, membunuh ulama. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan hidayah dan petunjuk kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita Allah berikan
kajian sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung materi kita dari pertemuan sebelumnya. Kita sudah berbicara tentang akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari beliau. Ada 20 akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari beliau. Yang pertama, akhlak Rasulullah SAW tentang keadaan atau adab sebelum tidur. Ini saya sudah sampaikan mungkin sebelumnya. Di antaranya adalah hendaklah mengambil air wudhu sebelum tidur. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil air wudhu sebelum tidur dan dia tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudhu, maka setiap satu gerakan tangannya, malaikat Allah SWT berdoa kepadanya, Allahumma ighfir lahu fa innahu bata tahir. Ya Allah, ampunkan dosanya karena sesungguhnya dia tidur dalam keadaan berwudhu. Subhanallah. Bapak Ibu kalau sudah tidur tahu nggak berapa gerakan? Sadar nggak berapa gerakan tangan kita? Mana ada sadar lagi? Kalau udah tidur tangan begini kan, wah na'udzubillah. Tadi kepala kadang di timur, nanti pas bangun udah di barat. Kalau anak-anak kan begitu kadang. Tidur kepala di sini, udah kaki sana loh. Subhanallah. Jika dia berwudu, tidurnya jemaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi SAW, malaikat akan berdoa kepadanya setiap satu gerakan. Itu satu gerakan. Kalau misalnya bapak ibu tidur ngigonya langsung masak ke dapur, udah berapa gerakan itu? Semua gawat kan? Gak terhitung. Langkah berapa langkah sampai ke dapur, pegang pisau, iris bawang, masak, makan, tidur lagi. Ada orang ngigo kadang keluar begitu dari rumah. Subhanallah, masuk kamar mandi, berapa gerakan yang dia gerakkan ketika dia bangun dari tidurnya? Setiap satu gerakan malaikat berdoa, Allahumma lahu fa innahu bata tahir. Ya Allah, hapuskan dosanya karena sesungguhnya dia tidur dalam keadaan bersuci, berwudu. Udah? Nah, ini adab ini kemarin saya sudah sampaikan. Adab sebelum tidur. Belum masuk. Baik, kita mulai dari adab sebelum tidur. Ada 20 adab, nanti ada 20 adab. Adab yang pertama, adab Nabi SAW sebelum tidur. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas adab tentang buang hajat. Adab buang hajat. Dan ini sangat penting. Nanti usahakan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini materi yang sangat penting karena ini berhubungan tentang qada hajat. Baik. Adab Nabi SAW sebelum tidur. Tadi satu, yang pertama, sebelum kita tidur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hendaklah kita mengambil air wudu. Dan keutamaan mengambil air wudu tadi, orang yang tidur satu gerakan, malaikat berdoa kepadanya dihapuskan segala dosanya. Pak Ustaz, saya berwudu sebelum tidur. Ketika saya masuk ke atas ranjang ke tempat tidur, bersentuhan dengan suami, batal Pak Ustaz wudu saya. Nggak usah dibahas itu lagi. Nggak usah dibahas. Persentuhan antara suami dan istri aja masih terdapat khilafiyah. Mazhab Syafi'i mengatakan batal wudhunya. Kalau kemudian mereka ingin menunaikan ibadah sholat tidak bisa, harus berwudhu lagi. Tapi mazhab Hambali, mazhab Maliki itu tidak membatalkan wudhu. Oleh sebab itu orang yang tinggal di Mekah, orang yang tinggal Madinah, ketika mereka tawaf keliling Ka'bah, bersentuhan suami istri atau yang bukan mahramnya, itu tidak membatalkan wudhu. Dan yang mazhabnya Syafi'i, kita mayoritas semua mazhab Syafi'i, ketika kita berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh, juga ketika di tawafnya itu berubah mazhab kita. Sebab apa? Karena uzur. Kalau sempat pada saat itu kita tetap memegang mazhab Syafi'i, gak selesai tawaf kita. Gak selesai. Baru ambil wudhu, masuk tawaf, udah bersentuhan sama istri. Baru satu putaran udah bersentuhan sama kanan dan kiri. Orang rapat semua di situ. Ya, kalau sempat kita pakai mazhab Syafi'i di situ, maka batal wudhu kita. Kalau sudah batal wudhu kita, tidak sah tawaf kita, tidak sah ibadah kita. Nah, maka pada saat itu semuanya masyarakat ubah mazhabnya jadi mazhab Hambali. Pada saat kita tawaf keliling Ka'bah ataupun sa'i. Udah? Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebelum tidur, mohon maaf, sebelum tidur ketika kita bersentuhan sama suami, ini ibadah. Enggak usah lagi wudu. Ini baru wudu masuk ranjang sentuh. Apa saya udah wudu lagi. Gimana mau tidur? Orang tidur sama suami. Udah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bersentuhan dengan suami enggak usah ambil air wudu lagi. Itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama sudah selesai. Setelah mengambil air wudu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adab akhlak Nabi SAW sebelum tidur kalau bisa, usahakan setelah mengambil air wudu tunaikan sholat sunat wudu 2 rakaat. Tunaikan sholat sunat wudu 2 rakaat. Udah?
Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Bilal bin Rabah berjalan terompah kakinya di dalam surga dalam mimpinya. Ketika pagi harinya dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Bilal, taat. Bilal datang kemari. Bilal datang. Setelah datang Bilal bin Rabah, ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Bilal, apa amalanmu yang kau kerjakan di dunia ini sehingga aku tadi ketika saat tidur melihatmu berjalan di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Bilal menjawab, tidak ada amalan yang spesial yang saya amalkan ya Rasulullah. Tidak ada amalan apapun yang aku kerjakan ya Rasulullah, kecuali aku senantiasa menjaga air wudhu, dan setiap berwudhu aku mengambil air wudhu. Setiap aku mengambil air wudhu, setelah berwudhu aku menunaikan ibadah sholat sunat wudhu 2 rakaat. Subhanallah. Maka ternyata wudhu itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah memiliki keutamaan yang sangat besar. Memiliki keutamaan yang sangat besar. Kenapa ketika kita berwudhu yang kita basuh bagian dari anggota tubuh kita? Pertama tangan. Setelah kita basuh tangan, kumur-kumur, basuh wajah, basuh tangan sampai siku. Udah, kemudian mengusap kepala, basuh kaki. Lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dari seluruh anggota tubuh kita yang kita basuh ketika kita mau menunaikan ibadah sholat adalah anggota-anggota tubuh yang melahirkan dosa. Anggota tubuh yang membuat dosa. Lihat, ketika kita membasuh tangan, tangan ini banyak dosa yang kita kerjakan dengan tangan ini. Kadang hak orang lain kita ambil yang bukan milik kita. Udah, kadang berlaku sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berkumur, subhanallah. Kenapa kita berkumur-kumur? Karena untuk menghapuskan semua dosa mulut kita yang sering berbicara keburukan orang lain, menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain, mengadu domba orang lain, menyakiti orang lain. Apa itu? Lisan. Buat ibu-ibu saya khusus mohon maaf, seorang ibu yang hebat bukan ibu yang menjadi pejabat. Seorang ibu yang hebat bukan ibu, mohon maaf, yang punya jabatan, pangkat, kekuasaan. Seorang ibu yang hebat bukan ibu yang bisa menundukkan suaminya di bawah tangannya atas perintah dia. Bukan. Seorang ibu yang hebat adalah ibu yang mampu menjaga lisannya tidak menyakiti hati saudaranya. Karena sebabnya mak-mak ini kalau udah ketemu sama temannya ada pembahasannya. Kalau udah ketemu pasti ada yang dibahas. Kalau dibahasnya pengajian, alhamdulillah ini yang dibahas si A. Si A tahu nggak begini. Datang satu orang lagi, oh ya, dia kata orang begini. Nah, uzubillah, 1 jam nggak terasa dia duduk di situ. Dan 2 jam pun bisa. Banyak terus omongan yang akan dibahas di situ. Udah? Nah, tapi bukan ibu-ibu saya yang di sini. Ibu saya sini ini nggak pernah gibah, solehah semuanya. Dia jaga lisan, baik-baik semuanya. Alhamdulillah. Udah? Baik. Wudhu tadi ketika kita membasuh tangan, kata Nabi, dosa tangan dihapuskan. Ketika kita basuh muka kita ini dihapuskan semua dosa-dosanya. Dosa mata dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengusap kepala sama telinga, dosa-dosa telinga pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membasuh kaki ketika kita melakukan perbuatan dosa, kaki ini kita langkahkan ke tempat maksiat. Setelah kita berwudhu, dosa kaki pun dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adab yang diajarkan oleh Nabi sebelum istirahat malam. Udah, satu sudah selesai. Yang kedua, tadi tunaikan sholat sunat wudhu. Setelah tunaikan sholat sunat wudhu, kalau bapak ada waktu dan tidak lelah, tidak capek, tunaikan qiyamul lail 2 rakaat. Saja sholat sunat qiyamul lail 2 rakaat lillahi ta'ala. Setelah sholat sunat qiyamul lail 2 rakaat, kalau misalnya memang sudah lelah, capek, ambil langsung sholat sunat witir. Sholat sunat witir boleh laksanakan 3 rakaat, boleh laksanakan 1 rakaat. Ini adalah perintah Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ausini bitalas. Nabi SAW berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Salah satu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah adalah menunaikan sholat sunat witir sebelum tidur. Sebelum tidur. Bapak habis sholat isya di sini, sholat sunat ba'da isya 2 rakaat. Setelah itu laksanakan sholat sunat qiyamul lail 2 rakaat, langsung sholat sunat witir 1 rakaat, baru pulang ke rumah. Kalau memang kita khawatir sampai rumah nggak sempat lagi menunaikan ibadah sholat, langsung menunaikan di masjid. Setelah sholat sunat ba'da isya 2 rakaat, sholat sunat qiyamul lail 2 rakaat, sholat sunat witir 1 rakaat, baru pulang ke rumah. Nanti ambil air wudhu. Setelah wudhu bapak mau istirahat, silakan istirahat. Sebab apa? Ibadah kita sudah kita tunaikan. Udah? Baik. Adab selanjutnya, Rasulullah SAW mengatakan sebelum tidur, mohon maaf, sebelum tidur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara adab akhlaknya Rasulullah SAW di malam hari sebelum tidur, kata Rasulullah, jangan menunda-nunda waktu tidur atau melamakan waktu tidur, bergadang.
nggak boleh. Udah bergadang. Makanya kata lagu Roma itu udah bergadang, jangan bergadang. Nah, itu betul. Memang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makruh hukumnya banyak berbicara setelah isya, makruh hukumnya. Yang diperbolehkan banyak bicara setelah isya cuma satu aja. Apa itu? Canda tawanya suami istri sebelum tidur. Nah, ini diperbolehkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah. Udah? Tapi kalau ada kegiatan lain, makruh hukumnya. Apalagi hari ini, mohon maaf, habis sholat isya nongkrong di warung kopi sampai jam 12, sampai jam 1, ada yang sampai jam 2. Ya, sambil nonton bola habis 3 gelas teh, habis 3 gelas kopi, sangar, enggak apa-apa lagi. Sangar. Udah teh susu, macam kali. Wah, yang diobrolin tak apa-apa, enggak ada pekerjaan. Makruh hukumnya habis sholat isya banyak berbicara kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di pesantren kami tegakkan buat satu peraturan, anak-anak yang ngaji di pesantren, yang sekarang di pesantren anak-anak belajar jam 9 malam mereka udah tidur. Jam 9 malam habis sholat isya, murojaah hafalan Al-Quran, mereka langsung turun kamar mandi, ambil air wudhu, sikat gigi, yang sholat sunat dulu, yang enggak langsung masuk kamar. Jam 9.00 mereka sudah istirahat malam hari. Jam berapa bangun Pak Ustaz? Jam 3. Mereka jam 3 udah bangun, sholat tahajud sampai azan subuh tiba. Habis sholat subuh lanjut lagi menghafal Al-Quran sesuai sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang boleh tadi terlambat tidurnya hanya untuk suami dan istri, atau memang ada pekerjaan yang paling penting, kalau nggak ada langsung istirahat malam. Udah, nanti hikmahnya apa Pak Ustaz? Tubuh kita ini, sel-sel tubuh ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang bekerja dari pagi, siang, sore dan malam, waktu yang paling tepat untuk istirahatnya habis isya sampai jam 1 malam atau sampai jam 12 malam. Cukup Bapak 3 jam tidur, 4 jam tidur. Walaupun 3 jam tidur, 4 jam tidur, insya Allah sehat fisiknya. Karena itu adalah waktu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah ciptakan anggota tubuh kita lengkap dengan sel-selnya, dan di situ sudah dikasih tahu sama Allah di dalam Al-Qur'an, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu untuk istirahat, siangnya baru untuk bekerja. Hari ini udah dirubah hidup kita Pak, siang tidur, malam kerja. Ya kan? Udah keluar dari sunnah Nabi SAW. Maka pantas usia 30 tahun hari ini udah pada sakit-sakit. Usia 40 tahun udah setengah mati. Usia 55 tahun udah dia gendong kemana-mana, udah gak selesai lagi. Lihat orang-orang zaman Pak, berkah umurnya, benar. Orang-orang zaman, lihat mak kita, bapak kita, sampai sekarang usianya masih 70 tahun masih kuat. Sampai hari ini usianya masih 75 tahun masih ada jemaah saya ikut pengajian Al-Quran ke TK tuh Pak. Ada yang usianya sudah hampir 78 tahun masih kuat jalan kaki. 78 tahun, sekarang usia 30 tahun udah sakit-sakit semuanya udah. Subhanallah, hilang keberkahan umur udah hilang. Nah, Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat, ikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang boleh tadi terlambat tidur hanya canda suami istri. Sebab apa? Suamimu, bunda, mohon maaf Pak, kadang bapak kerja dari pagi, siang, sore dan malam cari nafkah di luar sana. Istri tinggal di rumah, dia jaga anak, dia siapkan rumah, dia bersihkan rumah, dia siapkan makanan, masakan, dia cuci pakaianmu, dia kemudian siapkan pakaian untuk berangkat bekerja. Maka malam hari ketika bapak pulang ke rumah setelah sholat isya, istri ingin berbicara dengan kita, istri ingin cerita dengan kita, istri ingin curhat dengan kita, maka pada saat itu bapak layani dia. Sebab apa? 12 jam kurang lebih bapak sudah berada di luar dengan orang lain. Maka ketika malam hari suami pulang ke rumah, bapak temanin istri. Pak, tadi tahu nggak anak kita Pak, Masya Allah yang nomor 1 Pak, Alhamdulillah udah bagi rapot, mama tadi ke sekolahnya dia dapat juara 1. Masya Allah Ma, terima kasih Ma, terima kasih udah jagain anak kita, udah bimbing anak kita. Senang hatinya luar biasa. Pujiannya bisa-bisa. Istri itu satu kuncinya, berikan perhatian lebih. Ini pas pulang-pulang bapak sampai ke rumah, mau diajak cerita, mau diajak curhat sama istri, mama besok aja ya, capek kali kerja ini. Apa nggak curhat dia dengan suami tetangga? Ini yang bahaya. Ini yang bahaya benar-benar. Ya kan, istri kita udah nunggu kita dari pagi.
Dia ingin cerita dengan kita. Lihat Nabi SAW akhlaknya kepada istrinya. Kemarin saya sudah sampaikan. Nabi itu nggak pernah marah kepada istrinya, Pak. Subhanallah, nggak pernah marah. Nabi itu kalau melihat istrinya sedang cemberut, gimana caranya? Dibuat tertawa, dibuat tersenyum. Kita, istri lagi senang, lagi bahagianya, kita buat bete. Ya, kita buat dia tidak senang dalam rumah. Kan dia udah nunggu di, Masya Allah, bentar lagi Papa datang. Dia bilang anaknya, nah, nanti kalau Papa datang, sambut dia di pintu ya. Nanti ngomong ya, bilang tadi pas bagi rapor juara 1 ya. Baru masuk pintu, anak kita datang, Papa, adik. Nanti masuk kamar semuanya, masuk kamar semuanya. Capek kali udah nih dari pagi kerja. Subhanallah. Ini yang terjadi dalam rumah tangga kita. Ini yang membuat rumah tangga kita tidak bertahan lama. Gak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Baik, alhamdulillah. Tadi saya sudah ajarkan adab akhlak Nabi SAW sebelum tidur, berwudu, sholat sunat wudu, sholat sunat qiyamul lail, sholat sunat tahajud. Kalau dia sholat sunat tahajud malam hari, sholat sunat witir. Kemudian jangan berlama-lama tidurnya atau mengakhirkan waktu tidur, disunahkan juga tidurnya. Kemudian adab sebelum tidur jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diajarkan oleh Nabi SAW ketika Bapak Ibu tidur istirahat, mohon maaf, itu arahnya ke sebelah miring sebelah kanan dengan meletakkan tangan di pipi. Udah, dengan meletakkan tangan di pipi. Ini cara Nabi SAW tidur. Udah, setelah Bapak tidur nggak usah lagi pikir kayak gimana gerakan tidurnya. Karena kalau udah kita tidur masa begini aja tidur sampai pagi, mana ada lagi. Kalau kita sudah tidur nggak nyaman begini, balik ke kanan, balik ke kiri, terlentang. Nauzubillah. Yang dilarang oleh Nabi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu tidur terlentang begini. Satu. Yang kedua yang dilarang oleh Nabi tidurnya telengkup kayak anak bayi baru belajar mau ini ya. Ya itu. Yang dia tidurnya telengkup ini. Sampai suatu saat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi SAW ketika pulang ke rumah, dia melihat Ibnu Mas'ud sedang tidur telungkup begini. Langsung Nabi SAW gerakkan tubuhnya Ibnu Mas'ud pakai kakinya. Apa kata Nabi SAW? Ya Ibnu Mas'ud, bangun. Ini tidurnya ahli neraka. Itu yang tidurnya telungkup begini, Pak, tidurnya penghuni neraka, kata Nabi SAW. Kecuali kita awalnya tidur begini, setelah kita tidur nggak sadar lagi. Belum pulih atau gimana lah mau gini itu nggak ada lagi karena pada saat itu kita sudah tidak sadarkan diri. Udah Pak ya, paham sampai di sini. Baik. Adab selanjutnya kata Nabi SAW, sebelum engkau tidur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersihkan tempat tidurmu, bersihkan. Ambil sapu lidi sambil bertakbir, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Jangan engkau tidur di atas tempat tidur yang tidak bersih, yang di situ nasi, sampah, tahap apa, langsung dia tidur. Biasanya kalau udah ngantuk kita mana ada lagi mikir itu. Saya setiap pulang ke rumah, Pak, mohon maaf, saya sampai curhat sedikit, saya sampaikan. Setiap saya pulang ke rumah kalau kajian malam, kalau udah mau naik ke tempat tidur, istri bilang, "Bi, udah cuci kaki, udah ambil wudu." Subhanallah. Setiap malam, saya selalu direpetin sama istri kalau naik ke atas tempat tidur belum cuci kaki, belum wudu. Ya udah diam aja lah, mana bisa melawan orang perintah Allah, perintah agama. Seharusnya kita syukur ada istri yang mengingatkan kita. Ya kan? Ketika naik situ tengoknya belum cuci kaki, bibi, cuci kaki dulu. Subhanallah. Istri solehah, luar biasa. Udah, ambil air wudu, cuci kaki ini baru kita istirahat. Dan tempat tidur dia selalu bersih. Tiap malam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya tidur tempat tidur sudah dibersihkan sama istri. Saya masuk kamar udah bersih, tinggal tidur aja. Alhamdulillah. Syukur kalau Bapak bisa membersihkan tempat tidur pengganti pembersihan istri. Udah, sampai bersih baru tidur istirahat. Sebab apa? Kalau Bapak Ibu tidur di atas tempat tidur yang mohon maaf, di situ ada nasi, kotoran, disitulah tempatnya jin, disitulah tempatnya syaitan, disitulah tempatnya iblis. Maka ketika Bapak Ibu tidur, disitulah banyak bermimpi-mimpi yang tidak baik, mimpi yang tidak baik. Udah, di situ banyak sekali mimpi jin, mimpi syaitan, mimpi iblis yang datang, mimpi ayah meninggal lah, mimpi mama meninggal lah. Ada pula yang mimpi lagi didatangi sama ayahnya yang sudah meninggal di alam kubur. Cerita pula dia sama suaminya, "Papa tadi mama mimpi lah, papa datang ngajak mama pergi." Apa maksudnya tuh Pak? Kata suaminya, "Berarti mama siap-siap aja besok mungkin meninggal." Itu maka apa yang bersihkan tempat tidur, baru kemudian kita istirahat. Udah, sebelum tidur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah naik ke atas tempat tidur, maka menghadaplah kiblat kalau bisa. Tapi lihat kondisi dan tempat tidur
tidur kita. Walaupun nggak ada menghadap kiblat nggak apa-apa, duduk dulu, tentangkan kaki kita. Apa yang dibaca Pak Ustadz? Yang dibaca kata Nabi SAW surah Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah 1 sampai 5. Al-Baqarah 1 sampai 5. Yang ketiga baca ayat kursi. Nanti fadilah keutamaan ayat kursi khusus kita bahas dalam satu kajian subuh. Dahsyat luar biasa. Baca 3 akhir surah Al-Baqarah dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tuqulu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah sampai habis. Kemudian baca 3 qul huwallahu qul falaq qul a'udzu birabbin nas. Kemudian menghadap kiblat sambil baca. Setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah habis baca tadi semua, tiupkan ke tangan. Sudah ditiupkan ke tangan, ini adab tidur Bapak Ibu dimuliakan Allah. Adab tidur. Setelah ditiupkan ke tangan, baru disapukan ke tubuh kita. Udah, kalau bunda punya anak bayi, ini yang paling afdol, ini yang paling baik, ini yang paling bagus. Ini banyak anak bayi yang datang ke rumah jam 12 malam dibawa emaknya, jam 1 malam bawa emaknya. Pokoknya kalau udah jam 1 malam, jam 2 malam datang ke rumah, pasti saya yakin pasti anak bayi yang datang. Nangis saja dari malam, seharian nangis, Pak Ustadz gimana caranya? Maka mulai hari ini ibu bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat tadi yang saya baca, yang saya kasih tahu, tiupkan ke tangan, sapukan ke seluruh tubuh anak bayi kita. Insya Allah akan jaga tidurnya. Udah? Baru kemudian kita membaca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Udah? Kemudian kita istirahat, tidur. Udah? Jika malamnya kita bermimpi buruk, bermimpi yang tidak baik, kata Nabi SAW, maka menghadaplah ke kiri, meludahlah ke kiri. Tapi jangan banyak, sebab ada suami di situ. Ini buat bangun, wah gitu mati kita dibuat suami besoknya. Udah, nah, jadi hanya sekedar isyarat, gitu aja. Balikkan tempat tidurnya, balikkan bantalnya. Ini diantara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apabila ibu bermimpi dan mimpinya tidak baik, maka kata Nabi jangan pernah engkau ceritakan kepada siapapun jika mimpinya tidak baik. Tapi jika mimpinya baik, Pak tadi malam mama mimpi, Pak mimpi apa Ma? Mimpi kita pergi ke kolam pancing, kita mancing berdua banyak kali kan Mas dapat. Kata suami, berarti kayaknya besok kita dapat rezeki banyak. Itu hanya takbir mimpi ya, takbir mimpi. Benar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ada orang yang bermimpi datang ular banyak 2-3. Apa itu takbir mimpinya Pak Ustadz? Sebagian ulama mengatakan banyak juga dapat rezeki, tapi sebagian mengatakan datang azab, datang bala. Udah, tapi jangan dipercayai hal-hal yang belum menjadi sebuah kenyataan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua mimpi itu bisa jadi salah. Karena tidak ada yang benar mimpi satupun kecuali kita mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak ibu mimpi dalam tidurnya bertemu dengan Nabi, maka sesungguhnya itu adalah Rasulullah yang sebenarnya. Karena iblis, jin, syaitan sudah mengatakan saya tidak bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang lain itu pasti bisa. Udah, bapak ibu sudah menikah 15 tahun, tiba-tiba ibu mimpi, dalam mimpinya ketemu mantan yang dulu. Nauzubillah. Yang dulu mungkin sebelum jadi sama suami nikah, ada orang-orang yang dulu kita sudah dekat dengannya, datang pula dia dalam mimpi. Bunda jangan ceritakan ini sama suami, selesai rumah tangga. Udah, jangan simpan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini adab akhlak Nabi SAW sebelum tidur. Maka setelah kita bangun tidur, bacalah doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan langsung bangun dari tempat tidur masuk kamar mandi. Kemarin saya sudah ingatkan, kalau sudah bangun dari tidur, duduk dulu Pak. Ilmu kedokteran pun menyuruh kita duduk. Duduknya bahkan 1-2 menit. Tapi dokter gak ada mengajarkan baca ayat. Itulah bedanya dengan Nabi. Nabi ketika kita bangun dari tidur, duduk baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka Nabi memerintahkan baca 10 akhir dari surah Ali Imran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh sampai akhir ayat. Sampai akhir surah 10 ayat terakhir. Tujuannya apa? Setiap manusia yang tidur itu peredaran darahnya belum sempurna. Kenapa? Jadi ketika kita bangun tidur, langsung dari tempat tidur kita masuk ke kamar mandi, mata masih begini-begini, udah jedot lemari. Udah, atau masuk ke kamar mandi karena kondisi kita masih oleng, masih belum sadarkan diri, pas masuk pakai kaki kanan, bukan lagi pakai kaki kiri. Ternyata sendal pun licin, berdua dalam kamar
stroke masuk kamar mandi. Nah, sebab apa? Tadi peredaran darah belum sempurna. Kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita subuh ini berbicara tentang adab Rasulullah SAW sebelum tidur. Mudah-mudahan ada yang bisa kita amalkan dari kajian kita pagi ini. Mulai nanti malam Bapak tidur dalam keadaan berwudu. Kalau sudah bersentuhan dengan suami istri tidak ada masalah. Ya, buat suami istri mohon maaf, ini mungkin agak kurang sopan disampaikan, tapi karena ini ilmu agama fikih harus saya sampaikan. Buat bapak ibu yang berhubungan suami istri sebelum tidur, mohon maaf. Apa yang harus dibuat setelah itu Pak Ustadz? Mandi. Setelah berhubungan suami istri sebelum tidur, maka setelah berhubungan langsung mandi wajib. Udah, kalau nggak bisa Pak Ustadz, kalau nggak bisa mandi wajib, maka Nabi menganjurkan untuk mengambil air wudhu. Sebab apa? Dikhawatirkan setelah berhubungan sebelum tidur jam 1 malam meninggal dunia. Meninggal dunia masih dalam keadaan junub, masih dalam keadaan janabah, belum mandi wajib. Maka ibu harus sampaikan kepada Bapak Imam, Pak Imam, kalau Pak Imam yang mandikan, suami saya itu belum mandi junub dari malam. Udah, sampaikan, karena kita berbeda dengan sahabat, Bunda, berbeda dengan sahabat Hanzalah. Sebelumnya saya sudah sampaikan kisah beliau. Hari ini hari pertama mereka menikah, malam ini malam pertama bulan madu mereka, jam 12 malam setelah mereka berhubungan suami istri. Alhamdulillah ada panggilan jihad ke medan perang. Hayya 'alal jihad. Ini Hanzalah langsung meletakkan pakaiannya, mohon maaf, dia ganti pakaiannya, dia pakai baju besi, dia tinggalkan istrinya berada di tempat tidur, dia langsung keluar dari rumahnya, mengambil kuda yang sudah dipersiapkan untuk berperang, dia langsung lari ke medan perang, berada di barisan pertama dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Ali, dengan paman Nabi Hamzah. Dia langsung berada di depan. Ketika komandang perang dikomandangkan oleh Rasulullah SAW, dia langsung menusuk barisan depan dari para sahabat-sahabat Nabi, langsung menebas leher-leher orang kafir. 2, 3, 4, 5 orang sekali tebas, mati seketika. Dia berhadapan dengan Sufyan As-Sauri, Abu Sufyan berhadapan dengan Abu Sufyan. Pada saat itu dia ingin membunuh Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah khawatir ditebas oleh Hanzalah, ditahan dengan pedangnya Abu Sufyan. Abu Sufyan terjatuh. Disitulah dia ingin menusuk Abu Sufyan biar mati. Datang satu orang laki-laki yang sudah disiapkan Abu Sufyan untuk membunuh Hanzalah. Dari belakang ditusukkan pedang ke dalam tubuh pundaknya Hanzalah. Hanzalah meninggal seketika, langsung dicincang saat itu tubuhnya oleh penjahat atau oleh orang kafir saat itu. Meninggal. Setelah meninggal, peperangan selesai, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang kafir balik. Pasukan Nabi Muhammad balik, dimenangkan oleh umat Islam. Saat itu Nabi Muhammad balik lagi ke tempat peperangan, ingin melihat siapa sahabat yang gugur di medan jihad. Ketika mereka sampai di tempat, tiba-tiba air hujan datang dengan deras. Didatangi dengan bayang-bayang putih. Nabi Muhammad SAW pada saat itu dia, sahabat semua menyaksikan semua apa yang terjadi. Pada saat datangnya hujan deras itu, ini Hanzalah badannya bolak-balik, badannya berbalik-balik karena air hujan yang sangat deras itu. Ada diiringi dengan bayang-bayang putih. Setelah berhenti hujan, sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada yang aneh hari ini. Selama ini gak pernah datang hujan sederas ini. Kenapa setelah perang ini datang hujan? Dan ada bayang-bayang putih yang turun, ya Rasulullah. Siapa ini ya Rasulullah? Ada apa ini? Siapa sahabat yang meninggal? Siapa yang badannya dibolak-balik oleh air hujan ini?" Sahabat menjawab, "Hanzalah." Apa kata Nabi? "Wahai sahabat, panggil istri Hanzalah kemari." Dipanggil istri Hanzalah sampai di hadapan Nabi. Apa kata Rasulullah? "Wahai istri Hanzalah, apa yang dibuat oleh Hanzalah sebelum berangkat berperang bersama kami?" Maka pada saat itu istrinya menjawab, "Ya Rasulullah, maafkan aku." Dia menundukkan pandangannya, merah mukanya, malu menjawab pertanyaan Nabi. Dia katakan, "Suamiku pergi ke medan jihad berperang ya Rasulullah, sedang dia dalam keadaan junub, belum mandi wajib." Maka Nabi katakan kepada sahabat di hadapan istrinya, "Wahai istri sahabat, wahai istri Hanzalah, ketahuilah seluruh sahabat-sahabatku, sesungguhnya air hujan yang datang tadi itu adalah air hujan untuk memandikan jenazahnya Hanzalah. Dan bayang-bayang putih yang tadi itu turun, itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau yang mati di medan jihad. Kalau mati di tempat tidur, mana ada malaikat yang memandikan? Mana ada? Ada Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah adab-adab akhlak Nabi SAW sebelum tidur.
Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan mulai malam ini, amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita bahas adab qadaul hajat. Nanti saya akan ajarkan bagaimana qadaul hajat yang benar, adab-adabnya seperti apa. Insyaallah nanti akan kita sambung kajian kita di pertemuan berikutnya. Kalau sudah selesai nanti qadaul hajat, masuk nanti ke adab akhlak Nabi tentang berpakaian, Pakaian yang udah pakai hari ini sudah sesuai ajaran Nabi belum? Pakaian yang bapak pakai hari ini sudah sesuai sunnah Nabi belum? Ini banyak laki-laki nggak pakai baju, pakai celana pendek keluar aja, ya kan? Yang boleh berpakaian seperti itu orang gila. Maka kalau ada orang yang berpakaian kayak begitu, jangan sampai. Kenapa? Nah, jadi ini ada pakaian, ya. Baik. Tapi yang bilang subhanahu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.